Shalom adik-adik. Ya, ini adik-adik masih pada inget gak ya kita ini siapa? Kita pernah MC bareng loh. Iya, benar Mbak. Pasti udah pada lupa nih adik-adik yang di rumah. Udah kita perkenalan dulu aja ya Mbak. Iya. Oke, perkenalkan namaku Bella dari blog mana? Iya bener banget dari blog 2. Halo Mbak Bella. Halo Mbak. Kalau ini namanya siapa ya Mbak? Kalau aku Nanda dari blog 5. Halo Mbak Nanda. Halo. Adik-adik yang di rumah ini udah pada mandi belum? Hayo, udah pada sarapan belum? Pasti udah kan ya? Gimana nih kabar kalian? Pasti di rumah pada sehat-sehat ya, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Berharap selalu adik-adik di rumah selalu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat selalu ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Jangan lupa juga minum vitamin. Jaga kesehatan selalu ya. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita awali dalam berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, nanti kalau Mbak Bella berdoa, diikutin ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami Engkau memberkati kami pada hari ini. pada hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau memulai kami mau memulai sekolah minggu sekolah minggu pada hari ini. pada hari ini. Kiranya Engkau Kiranya Engkau memberkati kami memberkati kami dari awal hingga akhir. dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ini kan kita sekolahnya online. Sekolah minggunya juga masih online ya. Pokoknya semuanya tuh serba online ya, Mbak, Iya. sekarang. Nah, kita kan tanya-tanya kabar teman-teman juga melalui via WA, chat, ataupun melalui video call kan Video ya. call. Nah, adik-adik kita harus tetap saling menyemangati ya satu sama lain supaya kita tahu kondisi teman-teman kita, selalu tahu kabarnya teman-teman kita. Nah, untuk itu mari kita memuji nama Tuhan yaitu roti dan mentega. Ya, bagi berdiri semua ya. Kita juga mau pakai gerakan. Ikuti Mbak Nanda sama Mbak Bella. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Oke, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita tadi juga sudah berdoa. Sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah, udah pada tahu belum ya siapa yang mau membawakan firman Tuhan pada hari ini? Siapa yang Mbak Nanda kira-kira? Kayaknya sih Mbak Dina, Mbak. Oh iya Mbak Dina. Oke, kita panggil bareng-bareng aja ya. Nanti adik-adik di rumah juga panggil bareng-bareng ya Mbak Dina dalam hitungan ketiga. Aku hitungin ya. 1, 2, 3. Mbak Dina. Laki-laki kurang keras nih, kurang keras pasti ya. Yuk. Mbak Dina. Nah, sudah datang. Ya, oh iya, terima kasih Mbak Bella, terima kasih Mbak Nanda. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Mbak Dina di sini berharap adik-adik semua di rumah sehat seperti Mbak Dina yang ada di sini juga sehat. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar adik-adik bersama belajar firman Tuhan. Diambil dari kitab Injil Yohanes 6 ayat 11. Yuk adik-adik yang di rumah, kita buka Alkitabnya yuk dari Injil Yohanes 6 ayat 11. Sudah ketemu ya? Yuk kita Mbak Dina kita baca bersama-sama.
Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Tentang mujizat ketika Tuhan Yesus berada di sekitar Danau Tiberias. Ada yang ingat apa mujizat yang Tuhan lakukan di sana? Betul sekali, adik-adik pintar. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu berangkat ke Danau Tiberias. Nah, karena begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, di sana mereka mengikuti Tuhan Yesus karena apa? Karena mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tahu nih, sekitar Danau Tiberias itu tempatnya terpencil, jauh dari kota. Nah, itu di sana sulit adik-adik untuk mendapatkan makan dan minum, sehingga kalaupun mereka di sana mendapatkan makan dan minum, biasanya mereka membawa bekal. Nah, adik-adik, murid-murid itu khawatir untuk memberi makan sebegitu banyak orang dengan apa? Tetapi melalui seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus mengubah kekhawatiran murid-murid itu menjadi berkat yang berkecukupan, bahkan berlimpah. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus mampu memberi makan 5.000 orang. Setelah dikumpulkan, mereka kenyang. Setelah dikumpulkan pun, ternyata masih ada sisa 12 keranjang. Kalau adik-adik bayangkan mungkin, masa sih ya? Tapi Tuhan Yesus mampu loh mengubah semua keraguan itu menjadi bukti bahwa berkecukupan dan juga berkelimpahan. Nah, adik-adik juga tahu, saat ini itu kita berada di masa pandemi corona. Adik-adik tahu kalau seorang psikolog di Amerika bernama Abraham Maslow itu menyampaikan bahwa makan, minum itu salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Setelah itu adalah aman, rasa aman dan nyaman. Mungkin sekarang adik-adik juga was-was di tengah pandemi yang kasusnya baru naik banget ini, kita kadang merasa tidak aman. Bahkan di sekitar kita pun kadang kita merasa tidak aman. Tapi adik-adik, jangan khawatir. Tuhan Yesus itu bisa diandalkan dalam segala kondisi. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengubah masa pandemi ini, bisa melalui masa pandemi ini bisa berakhir. Tetapi Tuhan Yesus tidak bisa mengerjakan itu semua sendiri adik-adik. Tuhan Yesus juga butuh bantuan adik-adik. Contohnya kita melakukan 5M. Memakai masker, seperti Mbak Dina juga memakai masker. Kemudian mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian adik-adik juga bisa menjaga jarak, tidak dekat-dekat dengan yang lain. Kemudian menjauhi kerumunan dan membatasi aktivitas di luar. Itu juga salah satu kebutuhan dari rasa aman kita dari pandemi corona. Nah, adik-adik, kalau dari tadi kita belajar dari Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan membiarkan kita ada di dalam kelaparan ataupun ketakutan. Nah, dari cerita tadi kita sudah bisa belajar adik-adik bahwa dari Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu menandakan bahwa kita bisa mengubah. Tuhan Yesus bisa mengubah hal yang kita khawatirkan itu menjadi sebuah berkat yang berkecukupan serta berkelimpahan. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita, meskipun ada orang yang tidak percaya dengan kita atau meragukan kita, tetapi bersama Tuhan Yesus kita bisa memastikan bahwa Tuhan Yesus itu bisa. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Nah, begitu adik-adik, dalam segala hal dan kondisi, Tuhan Yesus itu adalah seseorang ataupun sosok yang dapat kita percaya. Demikian firman hari ini. Sebelum menutup firman hari ini, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mbak Dina hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik.
lewat hari ini kami belajar Tuhan bahwa Engkau sungguh baik dan Engkau adalah salah satu orang yang dapat kami percaya dan kami andalkan di dalam setiap kondisi kami. Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati adik-adik yang ada di rumah yang saat ini sedang masa awal masuk sekolah, kiranya Tuhan Yesus berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga adik-adik kami ini dapat mengikuti pelajaran secara daring dengan baik maupun tatap muka dengan baik. Kami juga berdoa semoga adik-adik kami ini dapat selalu sehat dan terhindar dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan ke Mbak Nanda dan Mbak Bella, silahkan. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Dina, firman-Nya sangat memberkati. Ya, tadi kan kita udah belajar tentang apa Mbak? Kita udah belajar tentang bahwa Tuhan Yesus itu baik ya. Iya, baik. Tuhan Yesus itu dapat diandalkan dalam keadaan apapun. Nah, untuk itu seperti burung pipit Mbak Bella, burung pipit itu kan tidak dipelihara manusia, tetapi burung pipit itu kan selalu dijagai oleh Tuhan sehingga dia dapat hidup. Terlebih kita ini anak-anaknya Tuhan, kita juga selalu dijagai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu mari kita pujikan lagu Burung Pipit. Pakai gerakannya ya. Bangkit berdiri lagi ya adik-adik. Musik. Sambil tepuk tangan ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita ulangi dari awal ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Yeay, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai adik-adik. Oke, sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Silakan Mbak Nanda. Ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, ajarlah kepada kami untuk selalu senantiasa berbuat baik seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan, ajarkan kami selalu juga untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu dan selalu jagai kami Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ampun untuk seluruh dosa serta pelanggaran yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.